Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah nabiya ba'da. Amma ba'du. Anak-anakku yang aku cintai, pada hari ini Ibu akan memberikan beberapa sepatah kata pada kultum menjelang buka puasa untuk yang minggu kedua. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Ibu bisa memberikan tausiah pada Ramadan yang ke-10. Masih kuat ya puasanya? Semuanya masih sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan bertanya, kenapa kita disuruh berpuasa oleh Allah? Anak-anak tahu puasa untuk menahan lapar. Kita tidak boleh makan mulai dari pagi sebelum fajar terbit sampai matahari terbenam atau waktu maghrib. Karena apa, anak-anak? Kan lapar, kita harus menahan lapar ya. Kenapa kita harus menahan lapar? Karena puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Rukun itu rukun atau semua perbuatan yang harus dilakukan oleh umat muslim. Rukun Islam, kalian tahu ya, ada 5. Nah, puasa merupakan salah satu dari rukun Islam ya, rukun Islam yang ketiga. Nah, Allah sendiri sudah memerintahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Semuanya sudah hafal ya? Baiklah, Ibu ulangi lagi bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jadi di dalam firman Allah tadi menyuruh kita untuk berpuasa, karena puasa sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu dari rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sudah diwajibkan berpuasa. Jadi di dalam firman Allah tadi menyuruh kita untuk berpuasa, karena puasa sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu dari rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sudah diwajibkan berpuasa. Nah, kenapa umat Islam harus berpuasa? Puasa itu untuk melatih kita bersabar, melatih kita disiplin, melatih kita untuk peduli dengan orang lain ya. Jadi anak-anak tahu ya, kalau sekarang kita pingin sesuatu, misalnya pingin es krim ya, pingin coklat, kita minta, kita masih bisa meminta dengan orang tua kita. Nah, sekarang kalian bayangkan bahwa ada di antara kita, di antara teman-teman kita, itu ada yang mereka harus nahan keinginannya. Dari mulai keinginan yang sepele saja, bahkan makan pun mereka harus menahan karena tidak punya. Maka dengan puasa ini kita dilatih untuk apa? Untuk peduli, untuk merasakan teman-teman kita yang harus menahan lapar. Dari sehari bahkan 3 hari mereka harus menahan lapar. Nah, dengan kepedulian itu anak-anak, kita akan bisa tumbuh rasa kasih sayang kepada sesama, tumbuh rasa empati, rasa peduli dengan teman-teman kita ya, bahwa apa yang selama ini kita inginkan bisa terwujud, apa yang selama ini kita inginkan untuk makan bisa kita rasakan. Tapi ada di sebagian teman-teman kita, di sebagian di belahan bumi yang lain, mungkin di tetangga kita, mungkin saudara-saudara kita yang lain, atau saudara-saudara yang masih dekat, mereka harus menahan lapar.
Nah, dengan berpuasa ini kalian bisa tahu, oh ternyata seperti ini ya kalau tidak bisa makan. Oh, ternyata seperti ini ya kalau kita ingin sekali di waktu siang meminum jus misalnya atau makanan yang lezat, itu sore kita masih bisa makan. Tapi ternyata ada beberapa teman kita yang harus menahan dan bahkan tidak bisa memakannya. Nah, oleh karena itu anak-anak, marilah dengan berpuasa ini kita berlatih diri untuk menahan keinginan-keinginan, menahan hawa nafsu yang selama ini ingin sekali kita dilatih. Untuk apa? Untuk peduli, untuk merasakan teman-teman kita yang harus menahan lapar dari sehari bahkan 3 hari mereka harus menahan lapar. Nah, dengan kepedulian itu anak-anak, kita akan bisa tumbuh rasa kasih sayang kepada sesama, tumbuh rasa empati, rasa peduli dengan teman-teman kita, ya, bahwa apa yang selama ini kita inginkan bisa terwujud, apa yang selama ini kita inginkan untuk makan bisa kita rasakan. Tapi ada di sebagian teman-teman kita, di sebagian di belahan bumi yang lain, mungkin di tetangga kita, mungkin saudara-saudara kita yang lain, atau saudara-saudara yang masih dekat, mereka harus menahan lapar. Nah, dengan berpuasa ini kalian bisa tahu, oh ternyata seperti ini ya kalau tidak bisa makan. Oh, ternyata seperti ini ya kalau kita ingin sekali di waktu siang meminum jus misalnya atau makanan yang lezat, itu sore kita masih bisa makan. Tapi ternyata ada beberapa teman kita yang harus menahan dan bahkan tidak bisa memakannya. Nah, oleh karena itu anak-anak, marilah dengan berpuasa ini kita berlatih diri untuk menahan keinginan-keinginan, menahan hawa nafsu yang selama ini ingin sekali kita capai, tapi kita harus berpikir mundur lagi. Oh, ternyata masih ada yang di bawah kita, masih ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Dengan berpuasa ini semoga anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solihah, anak-anak yang penuh kasih sayang, anak-anak yang peduli dengan sesama. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari puasa yang kalian lakukan hingga 10 hari ini, dan semoga kita bisa menyelesaikan puasa kita hingga akhir Ramadan dan kita akan menjadi pribadi yang takwa seperti yang ada di dalam firman Allah tadi. Dengan itu semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian ambil manfaatnya, dan dari puasa tadi kalian bisa aplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.